Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Tata Steel telah berakhir tadi malam kawan dengan putaran ke-13-nya. Seperti yang kalian ketahui, Jordan Van Foreest menjadi juara setelah mengalahkan Anish Giri di babak tiebreaks. Dan berikut hasil-hasil partai tadi malam kawan-kawan yang terjadi pada putaran terakhir. Dan inilah klasemen sebelum tiebreaks kawan. Nilai poin Anish Giri dan Jordan Van Foreest sama 8,5 poin. Artinya untuk menentukan peringkat 1 atau juaranya ditentukan dengan tiebreaks dengan permainan 2 kali blitz game 5 menit plus 3 detik tambahan increment tiap langkahnya. Tapi jika hasilnya masih berimbang kawan-kawan di 2 game blitz, maka akan ditentukan dengan permainan Armageddon. Dan itulah kawan-kawan yang terjadi tadi malam. Penentuan juara berlanjut ke permainan Armageddon antara Anish Giri versus Jordan Van Foreest. Kita akan ulas permainan Armageddon-nya kawan-kawan. Di sini Anish Giri memegang putih, hitam dipegang Jordan Van Foreest. Di permainan Armageddon, putih mendapatkan waktu 5 menit, hitam mendapatkan hanya 4 menit. Tapi jika permainan berakhir remis kawan, hitamlah yang akan dinyatakan sebagai pemenang. Kita langsung saja ke permainannya. Anish Giri mengawali permainan dengan pion D4 dibalas Van Foreest dengan pion D5. Dan Anish Giri bermain dengan London System gajah F4. Namun sebelum saya lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya kawan, saya perlu mengingatkan pada kawan-kawan semua. Sekali lagi jika muncul teks subtitle di layar, itu bukan settingan kami. Untuk menghilangkannya, kawan-kawan semua tinggal meng-off-kan saja settingan YouTube kawan-kawan semua. Dan di dalam permainan blitz kawan-kawan, saya tidak akan terlalu banyak memberikan analisa langkah-langkah alternatif yang biasanya saya berikan dalam permainan klasik. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya. Oleh Jordan Van Foreest memainkan kuda F6. Pion E3 lanjut Anish Giri. Pion C5 menantang pion pusat putih, tantangan tidak diterima kawan. Anish Giri melanjutkan dengan kuda F3. Kuda hitam C6, kuda putih D2. Dan Van Foreest melanjutkan dengan pion E6 untuk membuka diagonal peta gelapnya. Dan Anish Giri melanjutkan dengan pion C3 memperkuat pion pusatnya. Gajah hitam ke D6 menantang pertukaran gajah kawan, ditolak oleh Anish Giri. Gajahnya mundur ke G3. Jika hitam melanjutkan dengan gajah pukul gajah, selanjutnya gajah hitam akan dipukul balik oleh pion H. Sehingga akan terbuka lajur bagi beteng putih di lajur H. Van Foreest pun tidak pukul gajah putih kawan, meneruskan langkah pion H6 untuk mengontrol peta G5. Dibalas Anish Giri dengan mengembangkan gajahnya ke B5 mengepin kuda. Gajah hitam mundur ke E7, kuda putih ke E5 untuk memberikan tekanan lebih pada kuda hitam di peta C6. Dan di backup oleh menterinya di peta B6 sekaligus mengancam gajah. Gajah putih dilindungi pionnya di A4. Dan kedua pemain di langkah ke-10 kawan melakukan rokade pendek. Jordan Van Foreest melanjutkan dengan mengancam gajah putih dengan pion A6. Kalau dilihat dari kacamata engine kawan, langkah pion A6 ini merupakan langkah yang kurang bagus. Tapi Van Foreest memilih langkah ini kawan, dan Anish Giri meresponnya dengan gajah pukul kuda. Dipukul balik oleh pion B. Untuk sementara, pion hitam di lajur C ini bertumpuk kawan, tapi maksud Van Foreest memukulnya menggunakan pion B ini agar gajah hitam ini punya pilihan untuk berkembang kawan, dan sekaligus lajur yang sudah semi terbuka ini bisa dimanfaatkan oleh beteng hitam di langkah-langkah berikutnya. Dan Anish Giri melanjutkan dengan pion D pukul pion C5. Langkah ini juga merupakan langkah yang kurang bagus jika kita menganalisanya menggunakan engine. Patut dipertimbangkan kawan di posisi ini, putih bisa melanjutkan menterinya ke B3 untuk menantang pertukaran menteri. Tapi tentu kawan, langkah ini tak akan jadi pilihan Anish Giri untuk mengadu menteri di awal-awal permainan. Itu akan menyulitkan dia untuk mengembangkan permainan untuk mencapai kemenangan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Keputusan dibuat oleh Anish Giri dengan pion D pukul pion C5 dan Van Foreest memukul balik menggunakan gajah. Pion B4 lanjut Anish Giri mengancam gajah, gajah mundur ke E7 dan kembali Anish Giri mendorong pion. Kali ini pion A5 mengancam menteri, menteri ke B7 dan kuda mundur ke D3.
yang mungkin akan bermanuver ke petak C5 untuk mengancam menteri di langkah-langkah berikutnya. Van Foreest melanjutkan langkah kuda ke D7, kuda putih ke B3, menteri hitam ke B5, dan kuda pun bermanuver lagi kawan ke petak D4 mengancam menteri. Menteri mundur ke B7, beteng digeser ke B1. Dan kuda hitam kembali ke F6 memberikan ruang bagi pengembangan gajah berikutnya. Anies Giri melanjutkan dengan langkah kuda ke C5. Tujuannya jelas kawan-kawan, untuk mengusir menteri agar dia tidak melindungi pion C6-nya lagi, sehingga nantinya kuda ini akan pukul pion C6. Tidak ingin pionnya untuk dipukul kuda putih kawan, Van Foreest pukul kuda putih dengan gajah. Dipukul balik oleh pion, sekarang menteri hitam bergeser ke D7. Beteng putih naik ke B6 kembali mengincar pion C6. Van Foreest melangkahkan kuda ke E4 mengincar pion C3. Beteng pukul pion, kuda pukul pion mengancam menteri. Menteri ke C2 berbalik mengancam kuda. Kuda pun lompat ke B5 menantang pertukaran kuda. Tantangan pun ditolak oleh Anies Giri, memilih menggeser betengnya ke B6. Kuda lompat ke A3 mengancam menteri. Di sini kawan, Anies Giri membuat keputusan yang cukup beresiko, mengajak untuk bertukar menteri, mendorong pionnya ke A6. Tantangan diterima oleh Van Foreest dengan kuda pukul menteri putih, pion pukul menteri hitam, dan Van Foreest melanjutkan dengan kuda pukul kuda. Di sini kawan, apabila putih melanjutkan dengan pukul gajah terlebih dahulu dengan pion, maka hitam akan mempunyai kesempatan dengan tempo kuda ke E2 skak. Raja ke H1, kuda akan pukul gajah skak, dipukul balik oleh pion, barulah sekarang beteng pukul menteri. Dengan variasi ini kawan, posisi hitam akan unggul. Tapi di posisi ini Anies Giri lebih memilih pukul kuda, gajah pukul pion. Dan di langkah ke-28 ini kawan, kita sudah memasuki permainan endgame. Sementara hitam unggul 1 pion atas putih. Dan Anies Giri menggeser betengnya ke C1. Gajah hitam ke B5 untuk melindungi pionnya. Sekarang hitam sudah tidak khawatir lagi tentang keselamatan pionnya di peta A6 ini. Gajah putih naik ke B6. Beteng digeser ke C8 menantang pertukaran beteng. Ditolak oleh Anies Giri dengan memblokadenya dengan gajah. Beteng naik ke C7, beteng putih bergeser ke E1, dan beteng hitam bertumpuk di lajur C. Berikutnya Anies Giri memainkan pion F4 untuk mengontrol pergerakan pion di lajur E maupun pergerakan pion di lajur G. Van Foreest merespon dengan pion H5 untuk mengontrol pergerakan putih yang mungkin akan memainkan pion di lajur G. Raja putih naik ke F2, raja hitam naik ke H7, dan pion H3 lanjut Anies Giri untuk mempersiapkan pion di lajur G didorong ke depan. Raja hitam naik ke G6, pion G4, pion pukul pion dipukul balik oleh pion putih, dan sekarang beteng ke C6 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, beteng naik ke B7. Kembali Van Foreest menantang pertukaran beteng, Anies Giri kembali menolak. Van Foreest kembali menantang beteng putih. Anies Giri kembali menolaknya kawan, dan kembali Jordan Van Foreest menawarkan pertukaran beteng. Anies Giri tidak ingin berakhir remis dengan pengulangan langkah, terpaksa Anies Giri jual beli beteng. Dan Anies Giri melanjutkan dengan betengnya naik ke E5. Gajah mundur ke D7, beteng ke G5 skak, raja ke H7, dan gajah ke F8 mengincar pion G7. Simpel Van Foreest mendorong pionnya ke G6 dan beteng kembali ke E5. Ini untuk menghindari jebakan dari pion hitam kawan. Jika beteng ini terlambat bergeser, maka beteng putih akan terjebak. Dan di sini Van Foreest melanjutkan dengan pion F6 mengancam beteng, beteng turun ke E3, dan raja ke G8 mendekati gajah, gajah ke C5, dan beteng hitam digeser ke B7 menempati lajur yang terbuka. Kembali Anies Giri memblokade jalan beteng hitam. Gajah hitam ke B5, beteng pukul pion E6, raja ke F7, dan beteng turun ke E1.
beteng hitam digeser ke E7 menantang pertukaran beteng. Kembali, Anish Giri menolak bertukar beteng, menggeser betengnya ke C1. Beteng hitam digeser ke E4 mengincar pion, di pick up oleh raja di F3 dan gajah ke E2 skak. Raja ke G3, beteng ke E3 skak, raja ke F2, dan beteng naik ke E4. Pion F4 sepertinya sudah tak mungkin bisa dipertahankan. Jika dipertahankan oleh raja, kemungkinan Jordan Van Foreest akan melakukan repetition move dan permainan akan berakhir miss. Jadi Anish Giri hanya melangkahkan betengnya ke C7 skak, raja ke E8 dan pion G5. Beteng pukul pion, ini adalah langkah blunder kawan-kawan yang dilakukan oleh Jan Van Foreest, memberikan keuntungan bagi putih atau Anish Giri. Karena gajahnya sudah tidak ada yang menjaga, otomatis raja pukul gajah. Sekarang posisi Anish Giri unggul di atas papan, tapi sayangnya kawan-kawan, masalahnya adalah setelah pion pukul pion, Anish Giri sudah kehilangan waktu atau kehabisan waktu. Dia kalah waktu di langkah ke-57-nya, padahal 3 langkah lagi sudah mencapai langkah ke-60 untuk mendapatkan increment 3 detik. Dan akhirnya Jordan Van Foreest lah dinyatakan sebagai pemenangnya. Sebuah penentuan juara yang cukup dramatis bagi Anish Giri, harus kalah oleh waktu saat posisinya unggul di atas papan. Dan saya ucapkan selamat bagi Jordan Van Foreest telah menjuarai Tata Steel 2021 ini. Dan berikut ini kawan cuplikan permainan yang mereka mainkan di ujung-ujung permainan. Oh my god. Oh, and it's a big blunder. Rook The pawn on E6. E6. Oh my god, pawn on E6. What's happening? They're moving too fast. And They are moving too fast. I cannot follow. They are moving to 60. Oh my god. Will we reach move 60? What is happening? And Where I it think- is going? I think Who we is will. winning? And white is winning. Anish is winning. White won a bishop. White won a bishop. Is he in time? I think he he moved is. 60. It's move 58. It's move He 58. lost on time? Oh my gosh, he lost some time on move 58. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.